Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, maling kalau udah ketangkep ya ngeles lah di mana-mana seperti itu. Pemirsa, ini tampaknya PSI mencoba untuk klarifikasi kepada tim Prabowo soal pertemuan antara Jokowi dan Gibran. Katanya bukan untuk galang massa, untuk demo, ya. Tuh, ya mungkin karena sudah melihat tanda-tanda kegagalan dan situasi di Indonesia sudah terkendali, ya, mereka perlu lakukan klarifikasi. Padahal beberapa waktu yang lalu kader-kader PSI, ya, itu ayo demo gulingkan Prabowo, ayo demo gulingkan DPR, ya, mosi tidak percaya ini, tidak percaya itu, kan begitu kan? Tanggal 25 September itu. Dan memang ya situasinya yang dihadapi oleh Prabowo Gibran ini agak ngeri karena kondisi kesehatannya pertemuan Jokowi Gibran, bukan Prabowo Gibran, ya. Ini memang agak ngeri pemirsa karena kondisi kesehatannya Jokowi yang tampaknya terus menurun. Kalau sampai akhirnya mati duluan, ya, dan matinya itu ketahuan oleh publik, ya susah kan kalau sudah mati kemudian dibalsem, kalau nggak dikubur-kuburin. Itu kan persoalan kepercayaan publik, kepercayaan keluarga gitu. Gimana coba, kan mau tidak mau harus dikuburkan dan akhirnya tahu gitu loh, ya. Selama ini kan nggak, walaupun ada istilah cloningan 1, cloningan 2, bisa saja itu terjadi, ya. Jokowi sendiri mungkin dalam situasi yang sangat berat, kita tidak tahu persisnya, ya. Tapi Ngeki Mongso atau pertemuan untuk membuat rusuh dan membuat publik tidak percaya kepada Prabowo itu, ya, sekarang tampaknya cukup merepotkan PSI. Dan PSI memang kan istilahnya tunggangannya Jokowi, tunggangannya Gibran. Sama seperti kemarin itu, ternyata kan yang ojol-ojol yang ketemu Gibran itu kan orang PSI. Kalau enggak ya Intel itu. Makanya disebut taruna-taruna. Ya, sekarang mencoba untuk melakukan klarifikasi kepada tim Prabowo. Kenapa kok tidak ke publik klarifikasinya, tapi ke tim Prabowo? Karena tim Prabowo curiga manuver-manuver yang dilakukan oleh Gibran sama bapaknya. Kan Gibran ini kan punya staf ahlinya aja 8, pemirsa. Kemudian punya banyak intel. Karena itu kalau bagi-bagi sembako juga ya penuh dengan intel juga, kan begitu. Nah, kemungkinan didorong untuk melakukan kerusuhan. Siapa tahu Prabowo tidak mampu menangani masalah ini, kerusuhan meluas seperti pada era reformasi dulu, ya kan? Tapi kan rakyat itu pinter, ya. Dan sebetulnya juga ketika sudah demo-demo meluas seperti ini, akhirnya TNI mungkin juga ngambil antisipasi kan, ini kok ada yang bang molotov, ini kardusnya milik PKI dan sebagainya. Dari mana sumbernya? Oh, geng Solo. Dan itu kemudian dicurigai oleh tim Prabowo, dan sekarang ini akhirnya PSI klarifikasi ke tim Prabowo. Enggak kok, bukan kami. Bukan untuk galang massa, untuk demo, untuk bikin rusuh. Kan begitu. Nih, sekjennya Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait beredarnya tangkapan layar, ya, pertemuan antara Wakil Presiden Gibran sama bapaknya Mukidi. Ya, mungkin di briefing ini yang pakai baju-baju putih itu, ya, pertemuannya di mana itu, kayaknya ada itu di warung apa di mana, ya. Dan dalam tangkapan layar itu dinarasikan pertemuan untuk membahas soal aksi penggalangan massa demonstrasi yang berujung ricuh, ya. Tapi memang di fakta lapangan kan memang begitu. Ada si DJ anak jenderal itu sudah menyiapkan akomodasi di bawah jembatan. Ditanya sama wartawan, untuk apa ini, ya kan? Untuk bangun demo. Demonya di mana? Di Polda. Temanya tentang demokrasi, tentang DPR, demonya di Polda. Terus kemudian ada yang pengen melempar bom molotov kan, setelah itu biar kacau kan begitu. Nah, dia menyebutkan, ya ini lanjutnya dari si Juli Antoni ini, beredarnya informasi itu menjadi bagian dari upaya sistematis
dari sejumlah pihak yang mencoba mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut PSI, upaya adu domba itu dilakukan di tengah memanasnya situasi politik akibat rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir, ya. Ini menurut si Juli disebarluaskan melalui media sosial dengan memanfaatkan video-video pertemuan itu, katanya kan begitu. Tapi si Juli ini mungkin budak apa buta matanya, ya kan? Karena DJ anak jenderal yang bertemu langsung dengan Jokowi dan dia juga menegaskan apa yang disampaikan itu tidak melanggar apa yang menjadi batas-batas Jokowi, itu secara nyata berkali-kali, dan bukan hanya dia, ya, termasuk yang dari Indonesia Timur itu yang rambutnya kerinting itu, ya, minta memang supaya Prabowo itu dilengsarkan, ya. Mana ada teman, ya, yang menginginkan orang itu dari Jokowi itu melengsarkan Prabowo hanya karena Prabowo itu memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Kok bisa gitu loh? Ya itulah, ya, mungkin jengkelnya Jokowi disuarakan oleh para basernya, ya, dan para basernya itu bersuara lantang dan itu semua terekam. Jadi memang yang bikin kekacauan ini siapa lagi kalau bukan grupnya Geng Solo? Nggak ada yang bisa menjelaskan. Demonstrasi mahasiswa itu damai, yang bawa bom molotov itu siapa? Jaketnya sama, modusnya sama, ya kan? Operasinya malam, terjadi tidak ada saat demo, mereka bakar-bakar. Siapa juga? Nggak ada. Jadi memang aneh, dan wajar aja timnya Prabowo itu curiga ke situ karena berbagai persoalan yang muncul ini layak yang dicurigai itu adalah Geng Solo. Bahkan termasuk yang terakhir itu adalah dananya itu dari Risa Khalid itu, juragan minyak. Juragan minyak ini adalah anak buahnya Jokowi. Mungkin Jokowi tinggal telepon sama Risa Khalid itu, kamu dana itu, demo besar itu. Oh ya Pak, siap. Nah, siapa yang menerima dana dan melakukan upaya kerusuhan itu? Geng Solo juga. Jadi uang itu nggak kemana-mana, hanya untuk merusak negeri ini saja. Saat berkuasa merusak, setelah tidak berkuasa juga merusak. Itulah Geng Solo itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.